Wallati lam tamut fi manamiha, dan orang yang belum mati ditahan oleh Allah juga saat dia tidur. Berarti orang yang mati suri dianggap kayak tidur, cuma tidurnya panjang banget sampai lepas semuanya, ruhnya kelamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, bagaimana dengan mati suri dan bagaimana keadaan ruhnya? Jazakallahu khairan. Jahit. Orang yang mati suri artinya orang yang mati tapi kemudian hidup kembali. Ya, orang yang mati kemudian dia hidup kembali, itu namanya mati suri. Orang yang mati suri ada yang baru dimandiin, ada yang mungkin baru berapa detik mati, kata dokter sudah mati, tiba-tiba bawa ke rumah hidup lagi dia dimandiin. Ya, ada yang lebih ekstrim katanya, saya sendiri belum pernah melihat secara langsung, katanya yang sudah dikubur bahkan hidup balik setelah 3 hari, 4 hari, 7 hari. Jadi pertanyaan bagaimana bangunnya, dia kan sudah dikubur. Kalaupun ada, bagaimana bangunnya, bagaimana dia buka kafannya, bagaimana dia buka kayu yang di atasnya sudah tanah yang dipadatkan, ya kan? Itu pertanyaan-pertanyaan. Tapi seandainya ada namanya mati suri, berarti dia masih balik lagi, berarti masih belum mati. Kenapa belum mati? Karena rezekinya belum habis. Karena Rasulullah mengatakan lan tamutan nafsan, tidak akan mati. Lan tamutan nafsun, tidak akan mati sebuah jiwa sebelum hatta tastakmila rizquha, sehingga sempurnalah rezekinya. Jadi orang itu kalau masih hidup berarti masih mati, tapi hidup lagi berarti masih ada rezekinya. Ada satu kisah, kalau tidak salah di zaman Imam Qurtubi, ada di satu kampung ada orang lagi duduk-duduk, tiba-tiba masuk ke dalam sumur, cemplung masuk ke dalam sumur, ya kan, ke dalam sumur. Maka orang yang lihat tolong, ditolonglah rame-rame, kemudian telah didudukkan, ambilkan saya susu, saya haus, dia kasih susu. Habis minum susu, nyemplung lagi dia ke dalam, habis itu mati. Maka Al-Imam mengatakan, oh ternyata dia tertolong gara-gara masih ketinggalan 1 gelas susu. Setelah 1 gelas susu habis, ya mati lagi, dia nyemplung ke sumur lagi. Artinya kalau kita masih hidup berarti masih ada rezeki. Itu ingat, itu akidah, karena Allah yang menjamin bahwa min dabatin ila 'alallahi rizquha, tidaklah sesuatu yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah yang bertanggung jawab terhadap rezekinya. Maka ketika kita masih hidup, maka insya Allah rezekinya masih ada. Kalau untuk makan pasti ada. Yang susah itu kalau kita ngikutin gaya hidup. Kalau untuk hidup saja Allah jamin, tapi kalau itu gaya hidup itu yang susah diikuti. Ya kan, itu susah untuk diikuti. Nah, lalu bagaimana kondisi ruhnya ketika dia dianggap mati, bahkan kata dokter divonis ini udah mati Pak, mohon maaf kami telah berusaha semaksimal mungkin tetapi qadarullah masya'a, dia lewat Pak, alias lewat ruhnya udah ngelewatin jasadnya alias mati, kata dokter. Ketika bawa ke rumah dikotong ya, di ambulan udah nangis, udah diyasin, tiba-tiba guru kita jalan. Di mana aku nih? Kak saya kan ditutupin. Orangnya bukan malah seneng, pada lari semua dia. Ya kan? Yang hidup kembali tadi malah ditinggalkan. Jika terjadi kayak di film-film. Tapi seandainya itu ada memang, kemana ruhnya saat dia mati suri? Ruhnya berarti di tangan Allah. Sebagaimana firman Allah tadi, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allahu yatawaffal anfus, Allah yang memegang jiwa orang-orang yang mati hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha, dan orang yang belum mati ditahan oleh Allah juga saat dia tidur. Berarti orang yang mati suri dianggap kayak tidur, cuma tidurnya panjang banget sampai lepas semuanya, ruhnya kelamaan. Ketika dicek urat nadinya udah berhenti, jantungnya udah nggak bisa, ya kan? Karena dipegang kelamaan oleh Allah, dipegang, diuji.
Katanya, lah kok masih ada, rezekinya dibalikkan lagi dia. Seret. Tiba-tiba, wah begitu, bergerak-gerak. Karena berarti apa? Masih ada wa yumsikul lati qada 'alaihal maut, dipegang, enggak dikembalikan kepada jasadnya yang telah mati. Wa yursilul ukhra, dan dikembalikan oleh Allah roh tersebut ila ajalin musamma, ke jasadnya sampai waktu yang ditentukan. Berapa hari lagi dia habis dimati surikan. Ada yang ternyata hidup sampai bertahun-tahun kagak mati-mati. Yang enggak mati suri malah mati duluan. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan tanda-tanda kebodohan manusia. Ya, sesuatu yang dekat dengan kita yang merupakan hakikat saya dan antum aja nggak tahu di mana sih ruhnya, kok nggak ada. Ya kalau mungkin ada di tangan, kali dikeluarin ternyata keluarnya darah. Ya kan, nggak ada, ruh itu nggak kelihatan. Itu aja kita bodoh, itu aja kita tidak mengerti, maka tidak pantaslah kita sombong di hadapan Allah. Kenapa? Terhadap ruh kita sendiri pun kita tidak paham. Ya, tidak paham. Masih ada orang yang sombong, ya. Masya Allah, tidak takut. Dan ingat, ruh itu akan menjadi kuat, menjadi perkasa dia jika kita kuatkan dengan amalan-amalan agama. Semua yang datang dari Allah, dari langit, itulah agama. Datang dari Al-Quran, datang dari hadis, itulah agama. Amalkan itu, ruh kita menjadi hebat, menjadi kuat. Dan itulah hakikat daripada manusia. Ya, amal yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan orang yang sudah mati tadi dikatakan ingin balik lagi. Ada yang kenapa? Karena di dunia dia nggak pernah berbuat amal. Ada orang begitu, ada. Saking jahatnya, saking buruknya, ketika dia hidup lupa dengan akhirat, nggak pernah berbuat amal satupun yang baik. Tapi seandainya dia bisa balik lagi, karena Allah seakan buat amal satu saja. Kalau sholat kan belum tentu diterima. Selama ini nggak pernah sholat, baca Quran apalagi, jangan-jangan nggak bisa. Apa yang paling mudah dan gampang yang dilakukan oleh orang sebagai bekal hidup? Kata Quran, bersedekah. Ya Allah, kalau saya bisa hidup lagi, kata yang udah mati, kalau saya bisa hidup lagi, saya sedekah, dan sedekahku saya ikhlaskan, enggak saya ambil lagi, ya Rob. Udah, biar jadi sedekah jariah dan amal jariah sampai hari kiamat. Seandainya dia tahu bagaimana pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wafaqana wa iyyakum. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya untuk mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang sama-sama kita kaji pada pagi yang berbahagia ini. Wafaqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda, walhamdulillahi rabbil alamin.